Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. 2 Petrus bab 1 ayat 1 sampai 7. Dari Simon Petrus, hamba Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena kehadiran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasanya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan, pengetahuan dan kepada pengetahuan, penguasaan diri kepada penguasaan diri, ketekunan dan kepada ketekunan, kesalehan dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Kepadanya akan kuperlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Naik pengantar Injil.
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan, sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang hari ini kita merayakan pesta wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir, seorang martir atau orang kudus dari Afrika bersama kawan-kawannya yang menjadi misionaris di sana. Tetapi pada bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, kita akan membahas tentang kerahiman Bapa. Ibu-ibu atau saudari-saudari mungkin bertanya, mengapa saya atau kami harus berada di tempat ini? Karena mungkin melakukan kelalaian, kehilapan, kesalahan, atau kejahatan. Hal-hal itu disebabkan oleh yang pertama, ada yang disebut dengan kuasa dunia. Lalu ada yang disebut dengan kuasa hawa nafsu. Dan yang paling parah itu adalah kuasa iblis. Kuasa iblis itu menggerogoti manusia sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Karena dia ingin menghancurkan manusia untuk tidak bersama dengan Allah. Jadi yang dimaksud neraka itu tidak bersama dengan Allah. Jadi kalau surga itu bersama dengan Allah, maka kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah kerajaan milik Allah. Siapakah Allah itu? Bagi orang Kristen, ketika kita dibaptis, kita mengenal siapa itu Allah. Dialah Yesus Kristus. Jadi bagi orang yang belum dibaptis, ya tidak akan kenal siapa itu Allah. Sampai kapanpun atau sampai dunia terbalik, dia tidak akan mengenal Allah. Mengapa? Itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada para murid, sehingga Thomas, Rasul Thomas itu ketika ingin mengetahui siapakah Allah itu, dia disuruh memasukkan tangannya atau mencucukkan jarinya ke bekas luka Yesus. Langsung Thomas katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi sebelumnya Petrus sudah menyampaikan, menurut aku siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, simpanlah itu di dalam hatimu. Memang itu disimpan di dalam hati waktu Yesus masih bersama-sama dengan para muridnya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, ada amanat agung yang paling utama, yaitu wartakanlah Injil kepada segala makhluk dan baptislah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu-ibu, saudari-saudari terkasih, dan kami, bapak-bapak, saya dan Pak Dedi, ya. Kerahiman Allah itu adalah kerahiman Kristus, kerahiman Roh Kudus. Sering orang bertanya atau mendiskreditkan orang Kristen dengan kata-kata Tuhan kalian itu 3. Padahal Tuhan kita itu adalah Esa. Keesaan Allah itu tiada ada bandingnya. Maka kalau kita baca dalam perjanjian lama itu Tuhan itu Esa. Tetapi kalau orang Yahudi menyebut Tuhan itu, ya, bukan Eloi, kan, Elohim, jamak. Artinya, ya, Allah itu, ya, dia menguasai seluruh alam semesta ini. Kalau Yesus katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, kan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya itu pernyataan kepada kita yang tidak mampu untuk mengikuti jalan salib Yesus. Kerahiman Bapa dalam Kristus dan melalui Kristus, Allah pun dapat dilihat secara khusus dalam belas kasih-Nya. Ibu-ibu pernah berpikir, mengapa ibu-ibu atau saudari-saudari sampai di sini? Mungkin banyak yang berpikir orang yang menangkap atau mempidana atau menjatuhi hukuman itu adalah orang jahat. Bagi kita yang berpikir, ya, hanya dengan manusiawi saja. Tetapi bagi kita yang berada di tempat ini, ya, sebenarnya ada suatu kemuliaan yang dihadirkan oleh Kristus kepada kita. Bisa jadi waktu di dunia luar kemarin itu, ibu-ibu atau saudari-saudari itu tidak ingat akan Yesus Kristus. Jangankan pergi ke gereja mungkin, ya, untuk berdoa pagi, siang, sore, malam, ya. Bagi yang Katolik tanda salib ya lupa. Waktu kita hidup dalam, ya, keduniaan, berajojing ria terus, kan tidak mungkin orang mabuk tanda salib, ya. Kalau ada orang mabuk tanda salib itu habis itu tidak mampu dia doanya. Saya pernah ingat dulu waktu pesta perkawinan. Jadi ada kawan abang ipar saya itu, dia suruh pimpin doa. Udah tanda salib lama doanya. Tanda salibnya tunggu 5 menit. Doanya enggak jadi-jadi akhirnya karena mabuk. Ibu-ibu mungkin berpikir masuk di tempat ini adalah neraka. Karena pasti akan ketemu dengan orang-orang yang seperti di dalam film-film, di dalam sinetron, ya, yang pernah ditonton. Kehidupannya keras, penuh dengan premanisme, prewomanisme, ya, kalau ini, ya. Kalau eman kan laki-laki, ini prewomanisme, ya. Dan baru tersadar ketika bapak, ibu-ibu atau saudari-saudari masuk di tempat ini, rupanya persaudaraan yang sejati hadir di tempat ini, ya. Itulah fraternite, persaudaraan. Ada kegiatan ibadah, ya kan, bagi yang sadar langsung hadir. Ada egalite, kesetaraan, ya. Waktu mungkin di dunia luar egalite tidak didapatkan, ya. Jangankan kesetaraan, ya kan, hanya diinjak-injak atau hanya dijadikan alat pemuas nafsu atau alat kekuasaan atau alat untuk mencari uang dan sebagainya. Ya, kita kan berpikir itu, ya, mengapa Tuhan seakan-akan jahat sekali memasukkan kita di tempat ini, sedangkan banyak orang jahat tidak masuk di tempat ini, ya. Itu kan pikiran kita. Di balik sesuatu yang dianggap jahat bagi Yunus, kita ingat apa yang terjadi dengan Yunus. Kan Yunus itu kan mewartakan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe, itu kan jahat. Ngapain bukan orang Yahudi harus selamat? Ngapain kita pergi jauh-jauh ke Niniwe, ya, untuk mengikuti kehendak Allah untuk menyelamatkan bangsa Niniwe? Begitu juga kita di tempat ini. Ngapain saya harus masuk di sini baru saya mencintai Tuhan Allah? Mengapa waktu saya belum masuk di tempat ini saya tidak mencintai Tuhan Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam diri kita masing-masing.
Ada yang mungkin sadar, ada yang mungkin tidak sadar, ada yang masih dendam, ada yang belum insaf. Yaitu kembali lagi, ya, Roh Kudus itu menginsafkan kita, tetapi mau tidak kita menerima Roh Kudus? Itulah kerahiman Bapa. Ya, ada mungkin yang mau keluar dari sini mau lebih jahat lagi, ya silakan. Ya kan? Tetapi janganlah sampai keluar di sini lebih jahat. Harusnya lebih baik, kan begitu. Karena memang mengampuni itu sesuatu yang berat. Tidak mudah, hanya omongan aja. Ya. Mengampuni pas di depan Yesus, sudah keluar di berapa meter dari sini, sudah mulai lagi merencanakan pembalasan dendam dan sebagainya. Karena mengampuni itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan Roh Kudus. Itu harus dengan bantuan Roh Kudus. Maka kerendahan hati yang paling dalam bagi orang yang beriman Katolik itu adalah menerima sakramen tobat. Bagi yang denominasi lain, yaitu adalah mau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena tidak mudah untuk menerima itu, harus rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, untuk mendapatkan karunia pengampunan dari Tuhan Allah. Bagaimana syarat untuk mendapat pengampunan kalau kita tidak mau mengampuni? Itulah doa Bapa kami. Syarat untuk mengampuni itu adalah mengampuni. Syarat pengampunan itu adalah mengampuni. Mengampuni, bahkan ada lagunya, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Itu kan bukan hanya sekedar lagu, itu kan membawa pengampunan itu di dalam lubuk hati kita. Apalagi kalau misalnya kita masuk di tempat ini tidak pernah berbuat salah, tiba-tiba bisa masuk di tempat ini. Itu pasti sangat berat untuk mengampuni. Tetapi ada rahasia misteri ilahi yang mungkin hanya bisa kita renungkan di tempat ini. Keegoisan kita, kecongkakan kita, kesombongan kita, atau mungkin masih banyak hal yang mesti kita refleksikan. Waktu memang tidak bisa membuat orang itu langsung berubah. Waktu itu hanya hitungan di dunia ini. Maka kata Daud itu 1000 tahun, satu hari di pelataranmu Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih, ibu-ibu hadir di sini bukan untuk menjadi pribadi yang sombong, tetapi pribadi yang rendah hati mau melayani. Mau mengampuni, pasti mau mendoakan. Tidak mungkin orang mau mendoakan. Maka doa yang salah itu kan kata Yesus, doa yang menyombongkan diri kan. Tapi doa pemungut cukai itu adalah doa yang diterima oleh Tuhan. Karena apa? Doanya adalah memohon rahmat pengampunan karena dia berdosa. Seperti pernyataan tadi, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Artinya ditegaskan sifat keilahian yang oleh perjanjian lama dengan menggunakan berbagai konsep dan istilah telah diartikan sebagai kerahiman. Jadi kerahiman itu adalah belas kasih. Kita bisa hidup itu karena kerahiman. Makanya disebut rahim ibu. Kita bisa keluar itu dari rahim ibu kita. Tetapi belas kasih itu berasal dari kerahiman Allah. Di tempat ini untuk berdamai dengan kawan mungkin bisa jadi ada yang tidak berteguran. Karena mungkin gara-gara sabun, celana dalam mungkin, BH tertukar dan sebagainya. Ya berbagai macam lah. Kalau ibu-ibu saudari-saudari. Karena waktu saya menyuluh asrama putri itu, di Bengkayang itu, apa sebenarnya kejengkelanmu? Kejengkelan saya Pak, kalau mohon maaf katanya, bra dan celana dalam saya itu hilang katanya. Lalu akhirnya tidak bertegur dengan kawan, ya kan? Tiba-tiba, tahu-tahunya sudah dipakai kawan, kan? Tidak mungkin juga ditelanjangi kawan itu, kan? Hal-hal yang kecil-kecil itu bisa berdampak besar. Lama-lama menjadi dendam, ya kan? Kalau sudah menjadi dendam itu banyak hal yang dipikirkan. Apalagi di kamar, kan? Di kamar kan mungkin rata-rata idealnya sekitar 10 tapi diisi 20 30 bagaimana lah jumlah yang berminat untuk di asrama di sini banyak. Ini kan asrama dipelihara negara
Ya kan, dikasih makan 3 kali, dikasih pembinaan, dikasih keterampilan, ya kan? Dikasih pengawasan, Pak Dedi, cek sana, cek sini kan. Pemerintah, ya kan, merehabilitasi ibu-ibu agar kembali menjadi manusia normal kembali. Padahal sebenarnya normal, cuman karena diberikan sanksi. Ya. Banyak pelaku kejahatan tidak sampai di tempat ini, ya. Udah menghilang nyawanya karena, mohon maaf, didor oleh aparat. Ya kan? Coba kita berpikir tentang belas kasih dan kerahiman Allah. Jadi terkadang kita tuh ya berpikirnya itu simpel-simpel saja. Kita mudah melakukan kejahatan karena masalah sepele. Kita mudah melakukan penganiayaan, kita mudah melakukan bahkan kebrutalan, ya, bahkan sampai pembunuhan karena masalah sepele. Ya, karena senggolan, tersinggung, amarah, emosional. Itu disebabkan adalah karena hawa dunia, hawa nafsu dan iblis. Ya kan? Jadi ada oknum itu. Maka kata surat Yakobus itu katakan apa? Ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripada. Itu syaratnya sebenarnya. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah sampai kapanpun, iblis itu ada. Dan apa kata Yesus? Kalau iblis itu sudah diusir dari rumah itu, dia akan berkelana di padang gurun dan mencari 7 iblis lagi, ya kan, yang lebih kuat untuk kembali masuk ke rumah itu, untuk masuk lagi ke kita. Memang begitu. Jangan berpikir kalau kita, atau jangan berkata kalau kita sudah rajin ke gereja, justru iblisnya sedikit. Iblisnya makin banyak, rayuannya makin banyak. Tidak percaya silakan. Makin rajin berdoa makin banyak iblis yang mengganggu. Ya kan? Tidak berdoa tidak ada iblis ganggu. Karena untuk apa iblis cari yang rajin berdoa? Ya kan? Tidak dikacau pun, tidak diganggu oleh iblis, dia udah jadi iblis ya katanya. Jadi ya, seperti itu. Jadi 3 oknum di dunia ini, ya, memang ya kalau dunia ini menawarkan kenikmatan, kenyamanan. Dosa itu kan nikmat. Siapa bilang dosa itu tak nikmat? Nikmat membawa sengsara. Begitu juga hawa nafsu kita kan. Nah itu. Ya mungkin ada yang masuk karena hawa nafsu dan sebagainya, ya karena perselingkuhan, ya kan, atau karena apa dan sebagainya, ya tidak tahulah, semuanya menyimpan masa kelam itu, masa kegelapan itu. Maka kerahiman Allah itu diperlukan untuk kita. Saudari-saudari, ibu-ibu yang terkasih, Kristus menganugerahkan arti definitif mengenai kerahiman Allah pada seluruh tradisi perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama itu bagaimana kerahiman Allah itu? Kita kalau kita baca kitab Kejadian itu, sini kan ibu-ibu rajin membaca kitab suci ya. Kitab Kejadian itu berapa bab? 50 bab, ya kan. Berarti ibu-ibu ini, ya kan, datang ke sini ini, ya, kita ini kan harus beriman, berdoa dan membaca firman dan melakukan hal yang baik. Kan itu beriman kan? Ya enggak? Jadi preman, perempuan beriman. Ya kan begitu. Kita harus balik tuh, sesuatu yang jahat kita harus balik kepada Allah. Dan itu tidak mudah ya ibu-ibu. Jangan sampai di tempat ini rajin, nanti keluar udah mulai malas lagi. Akar dosa adalah kemalasan. Apa kata pertama dalam kitab pada mulanya? Nanti kata terakhir di Wahyu, amin. Nah, nampak kan? Padahal hari-hari ini, saya ingat seorang bapak waktu di Rutan itu sampai selesai dia menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam kurun waktu 2 tahun dia di tempat itu. Refleksi terdalam adalah ya bahwa mencintai Tuhan itu adalah dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kan kita mencintai, mohon maaf, mencintai anak kita, mencintai suami kita, tapi kita tidak dekat dengan mereka. Nonsen itu namanya. Masa mencintai pisah ranjang, mencintai beda kamar, kan beda, aneh. Ya. Ya. Jadi kalau kita misalnya mencintai itu berarti kita dekat dengan dia. Ya kan?
Tidak mungkin kita mencintai anak kita. Ya pasti ada yang rindu dengan anaknya, pastilah telepon, WA, surat, tidak tahulah teknologi apalah, ya. Atau dalam mimpi, terbawa mimpi. Tapi untuk dekat dengan Tuhan itu satu-satunya cara hanya berdoa, kan itu. Jadi kalau kita mencintai Tuhan ya berdoa. Kalau kita mau mengenal Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan ya berbuat baik. Maka Yesus bilang, kamu menyebut saya baik, siapa yang baik? Kan Allah. Karena dia ingin menggambarkan bahwa dirinya adalah Allah. Saudari-saudari, ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita hadir di tempat ini mungkin refleksinya panjang dan lebar. Masing-masing semua memiliki kepahitan, kekelaman. Bahkan mungkin masih ada tidak aman. Ya, keluar dari sini bagaimana ya? Apakah korban akan memaafkan saya misalnya, atau keluarga korban dan sebagainya? Terkadang itu juga menjadi batu sandungan bagi kita untuk berubah, bertobat. Nanti keluar saya harus kembali ke geng saya itu, supaya saya aman. Padahal itu adalah ya jerat iblis yang mengikat kita kembali untuk kita tidak mau bersama Yesus. Karena kepahitan yang terjadi itu diakibatkan karena pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita. Ya. Seandainya dulu tidak begitu, seandainya juga tidak begini, ya. Tetapi terkadang yang menjadi paling sengsara, selalu saya katakan dalam pembinaan saya itu, adalah orang terdekat kita. Ya kan? Orang terdekat kita yang paling menderita hidupnya di luar. Dihina, difitnah, bahkan dianggap sebagai kesialan bagi keluarga. Ya. Itu kita di sini. Tapi orang yang paling dekat dengan kita tuh ya merasa ya kan sulit sekali. Karena mereka di sana harus bekerja, bertemu dengan orang dan sebagainya. Ya. Jadi orang tua, suami ya atau saudara-saudari itu adalah orang yang paling menderita sebenarnya. Dia tidak dipenjara tapi batinnya terpenjara. Karena harus beban moral. Bahkan ada yang sampai tidak tahu misalnya bapaknya itu. Kemana bapaknya? Oh pergi ke luar negeri. Kemana mamanya? Biasa ke luar negeri. Ya kan? Kapan pulangnya? Oh sekian tahun. Ya kan? Demi untuk menutupi tadi itu. Tapi kan sesuatu yang ditutupi itu kan akan meledak. Ya. Untuk menutupi suaminya misalnya seorang ibu tuh katakan, oh dia kerja di luar negeri. Padahal kita tahu bahwa dia ada di dalam rutan misalnya. Ya kan? Demi untuk menutupi untuk anaknya, oh dia kerja di luar negeri, bapak ke luar negeri kan. Jadi hal yang paling sulit tuh sebenarnya adalah orang terdekat kita untuk menerima kenyataan kita berada di tempat ini. Ah itulah dia. Maka kita harus berdoa terus bagi mereka supaya belas kasih Allah. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya tidak dijemput waktu keluar ini jangan lalu marah. Karena mungkin mereka tak punya akses ke sini. Atau yang kedua mereka memang ya kan tidak mempunyai kemampuan untuk hadir di sini. Atau nanti kalau datang sampai ke rumah tidak ditegur sama bapak mamanya atau orang tuanya, saudara-saudarinya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka juga ya mungkin mohon rahmat belas kasihan dari Allah untuk bisa ya kan meniadakan dan melupakan. Apalagi kalau keluarga korban kan. Nah, itu. Maka kalau orang berpikir tentang kejahatan, dia pasti tidak akan melakukannya. Terutama korban. Korban ini sampai trauma dan sebagainya ya. Nah, itu juga harus dipikirkan baik-baik dan masak-masak dan matang-matang. Karena kejahatan itu adalah sesuatu yang berasal dari hawa nafsu kita, dari dunia ini. Kemudian yang mengendalikan kita adalah iblis. Karena iblis itu tidak suka kita dekat dengan Allah. Nah sampai di tempat ini dari 38 orang mungkin ada yang tidak mau datang. Ya kan? Alasannya kerjalah. Ya kan? Padahal Allah ingin dia itu kembali sebagai anaknya yang hilang. Ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya.
Ia tidak hanya bicara tentang kerahiman dan menjelaskan artinya melalui perbandingan dan perumpamaan, tetapi terutama ia sendiri membuat kerahiman Allah terjelma dan terpersonifikasi. Dalam arti tertentu ia adalah sang kerahiman itu sendiri. Bagi orang yang melihatnya dalam dia, dia menemukannya dalam dia. Allah menjadi bisa dilihat secara istimewa sebagai Bapa yang kaya dengan rahmat. Ya. Itu ada dokumen yang namanya Deepest in Misericordia, artikel 2. Kasih Bapa ditunjukkan kepada semua orang. Kasih Bapa. Kita bisa hidup sekarang karena kasih Bapa. Ya. Karena kasih Bapa lah kita bisa hadir di tempat ini. Mengapa ada rumah Bapa di sini? Kalau kita datang ke gereja itu kan mau berjumpa Yesus sebenarnya. Mengapa Yesus hadir di sini? Ya. Karena Yesus itu mengasihi kita. Dan kasih Kristus itulah yang membuat kita mampu untuk menyebut namanya Bapa. Yang bisa menyebut nama Tuhan itu Bapa kan hanya orang Kristen. Orang Yahudi tidak boleh. Kalau menyebut Tuhan itu Bapa, dilempar orang Yahudi itu pakai batu. Kita luar biasa bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Anugerah terbesar kita sebagai orang Kristen, ya, adalah bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Bapa. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra putri Bapa, diangkat karena Kristus. Mana ada agama lain bisa menyebut Tuhan itu Bapa? Kita lah. Ya. Lalu kita menjadi murid-murid Kristus, pewartaan. Kita hadir di sini untuk mewartakan kasih itu. Mewartakan kasih itu tidak susah. Salam, salam, senyum, ya kan 5S saja sudah kasih. Ya, yang mudah-mudah saja. Tidak berkelahi, bertengkar, begasa, siongta ya bahasa ya. Wah, di luar di depan Pak Dedi akur-akur, tapi di kamar siongta, mana tahu? Mana kita tahu kan yang bisa menjaga kerukunan itu kan hanya ibu-ibu, saudari-saudari di situ. Yang bisa mendamaikan. Bagaimana 30 orang kalau misalnya 2 orang siongta di situ? Ya kan? Udah ngeri-ngeri kan? Bisa-bisa garpu nancap ke kepala kan? Tidur. Pak Dedi jadi bingung kan? Ya, petugas-petugas ini jadi bingung kan? Malah ditambah lagi kan? Saya ingat kalau di rutan itu ada tempatnya tuh. Di sebelah kelenteng itu ada tempatnya. Jadi gelap. Kalau dia siongta, kelahi atau berulah, dia dimasukkan di situ. Nanti kawannya itu, oh ya, nanti kawannya dipanggil, Om, tolong Om, wah, kan? Rokok Om katanya. Wah, siapa manggil-manggil nih kan? Udah merasa gelap di situ kan, gelap ruangannya, baru dia ini kan. Tapi ada yang tidak jerak-jerak juga. Ya. Terkadang memang untuk berdamai itu sulit. Kalau kita menggunakan ego kita. Apalagi kita di satu ruangan 30 dengan latar belakang agama yang masing-masing. Ya. Maka kita harus bisa menjaga kesabaran kita itu. Ya. Dan kita bisa, maka kalau dalam ada bakti itu doa 156 itu didoakanlah terus-menerus. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Ya, bila terjadi kebencian jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Kan begitu. Itu didoakanlah terus-menerus. Karena memang terapi yang paling mudah untuk ibu-ibu, saudari-saudari sekarang ini adalah terapi doa. Kalau terapi nasihat dari banyak pembimbing, konselor, mau ya, tokoh imam itu paling hanya waktu ini saja. Tapi terapi doa itu adalah pengobatan dari Tuhan Allah. Ya. Pengobatan untuk tidak melakukan hal jahat, pengobatan untuk rukun, pengobatan untuk bisa berhikmat, pengobatan untuk bijaksana, itu terapi doa. Dan Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita berdoa terus-menerus kan? Kalau doa yang paling utama itu kan adalah doa yang memang menghadirkan Bapa. Kita berdialog dengan Bapa, keintimannya. Kita dengarkanlah suara Bapa itu apa. Suara Bapa tidak mengajak kita untuk berbuat jahat. Kalau suara iblis itu mengajak kita untuk berbuat jahat. Terang Bapa itu terang yang menyejukkan. Terang iblis itu terang yang membuat kita menjadi kebakaran. Ya. Jadi banyak yang berpikir itu ya, terang itu ya, apakah iblis itu bisa membuat terang? Dia bisa membuat terang karena memang dia dari terang. Karena dia berkhianat dengan Bapa, maka dia mengutuki dirinya menjadi iblis.
Ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, kasih itulah Bapa yang kudus mengutus anak tunggalnya ke dunia berhadapan dengan para penggarap kebun anggur. Ia memenuhi janjinya untuk membawa kita ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita bisa baca di 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi hawa nafsu dunia, ya. Jadi untuk melawan hawa nafsu dunia itu memang butuh, ya, keutamaan, yaitu Roh Kudus. Untuk melawan kehendak pribadi kita, keinginan kita, misalnya mohon maaf ya, ada saudari-saudari atau ibu-ibu yang kecanduan narkoba itu kan. Itu kan untuk melawan itu berat sekali. Karena untuk detoksifikasi itu 30 tahun ya. Jadi untuk seorang sembuh dari narkoba itu 30 tahun. Itu idealnya. Kalau dia makai lagi, tambah lagi waktunya. Makanya jangan heran kalau orang sudah kecanduan narkoba, itu dia minta lagi. Ya. Butuh 30 tahun, lama kan? 30 tahun, bayangkan. Kalau sekarang ibu-ibu misalnya berusia 40 tahun, 70 tahun baru sembuh. Ya, kata Mazmur tuh umur manusia 60 tahun itu udahlah sebagai karunia dari Tuhan kan. 70 tahun dapat berkat, 80 tahun anugerah, 90 tahun rahmat, 100 tahun nyusahkan orang kan. Jangankan itu ya. Ya, jangan-jangan 60, 70 dah kita nyusahkan anak kita lagi nanti. Semoga lah ada gak yang di seumur hidup di sini? Enggak ada ya? Ya. Enggak ada ya? Oh, ada. Oh ya. Ya kita tidak bisa terbayangkan seumur hidup itu ya. Tapi dengan suasana seperti ini sih dia akan betah lah. Ya. Tapi kalau tidak mendukung, ini akan menjadi suatu neraka di dunia bagi orang yang mendapatkan hukuman itu. Ya awalnya kan karena apa tadi? Karena motifnya selalu motif ekonomi, ya kan? Mengapa mencuri? Karena tidak punya uang. Mengapa menjual narkoba? Karena tidak punya uang. Motif-motifnya. Ya. Dan inilah yang diajarkan di tempat ini. Ini ada kolam ikan. Kayaknya rutan inilah yang paling banyak kolam ikannya, Pak Dedi ya. Dari berapa rutan ya, saya kan udah masuk nih. Tapi lapas inilah yang luar biasa nih. Ya. Artinya, ya. Awalnya mungkin dibuat kolam renang kali ya. Ya kan? Bisa jadi ibu-ibu berenang di situ kan? Oh begitu. Ya sawah kan? Tapi akhirnya menjadi, artinya ini suasananya luar biasa. Bukan seperti lapas nih. Dibuat oleh pemerintah, oleh lapas perempuan ini kayak peternakan saja begitu. Jadi kita ndak, ya tetaplah situasi ya berada di sini. Tapi ini jauh lah daripada lapas-lapas yang lain itu padat minta ampun ya. Kalau ibu yang pernah pergi ke lapas kan, itu udah padat sekali ya kan. Paling hanya main poli. Kalau di sini kan suasananya luas, asri, enak begitu. Apalagi rutan kan dekat kota. Nah, kalau lapas anak memang saya belum masuk ke dalam. Ya, tapi tetap juga tidak seluas inilah. Kondisinya pasti jauh lebih ideal di sini. Karena kalau orang mau dibina di Sulu itu kan, yang paling utama itu kan kondisinya juga. Nah ini juga healing namanya, ya penyembuhan, pembebasan dari tekanan-tekanan psikologis yang ada. Ya, bisa menikmati ada air, ya seperti di kampung, ya bisa menikmati suasana ikan, ya bisa mancing, ya. Tinggal berkebun ya, untuk menghilangkan ya kan pikiran-pikiran ya stres pastilah. Ya. Jangankan ibu-ibu yang di tempat ini, kami di luar ya stres. Tanya Pak Dedi itu stres, ya stres itu kan macam-macam gitu. Kalau ibu-ibu di sini stres ada yang terapi, makan udah pasti 3 kali kan. Kalau kami di luar sana belum tentu makan. Kalau tidak dapat uang, ya kan? Di sini ibu-ibu sudah dipelihara oleh negara. Dijaga, dikasihkan waktu tidur kan? Dan sebagainya. Ya, apalah artinya dikunci?
ya, tetapi tetaplah suasananya enak. Ia memenuhi janjinya untuk membawa kita ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Melalui janjinya anak tunggal Bapa harus mati demi menebus dosa manusia. Ia adalah kasih dan kerahiman Allah yang hidup. Kita pun disadarkan agar mampu menambahkan iman dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada semua orang. Kita bisa baca di 2 Petrus 5, bab 1 ayat 5-7 ya. Jadi ada kebajikan. Di tempat ini kasih itu diungkapkan oleh Yesus Kristus melalui perantaraan pemerintah, melalui perantaraan sipir, petugas-petugas itu dengan kebajikan. Sistem pempenjaraan itu kan tidak lagi seperti kayak, saya sudah nonton kurang lebih hampir 50 sistem pempenjaraan di dunia. Ada yang paling berat harus cari kayu api sendiri, ya kan, air bersih tidak ada. Ya. Itu di suatu negara, saya tidak mau menyebut namanya. Ya. Ada yang kalau misalnya ya pagarnya tidak dikunci gitu aja. Kalau keluar tembak kepala karena memang tidak ada lagi. Ya, itu salah satu penjara termiskin di Eropa tuh begitu. Ya, keluar dari pagar tembak kepala karena satu peluru itu mahal katanya untuk itu. Ya udah, nangkapnya susah katanya. Nah kita di Indonesia ini sistem kita itu udah sangat luar biasa lah. Ya, jadi enak suasananya. Ya. Dibuat supaya manusia itu bisa mengetahui bahwa kasih Allah itu adalah kebajikan. Kemudian apa? Pengetahuan. Diberikan macam-macam keterampilan, pengetahuan, bimbingan, kerohanian ya. Kalau kita di luar sana apa yang kita dikasih? Ya kan? Mau belajar mengelola ikan harus bayar. Menjahit bayar. Ya. Ya, semua bayar. Nah, kuliah gratis D1, nanti D2 bayar kalau tidak salah. Kan gitu. Ya lumayan lah dapat pengetahuan. Kemudian penguasaan diri, di sini kita menguasai diri, ya, bersama saudari-saudari. Makanya sistem lapas sekarang dipisah antara laki-laki dan perempuan itu tujuannya adalah untuk humanisme, kemanusiaan, hak asasi. Ya. Memang di sini juga ada sipir yang laki-laki, ya. Kemudian kalau di sana ada petugas-petugas yang perempuan. Mengapa dipisah? Tujuannya adalah lebih pada aspek keamanan. Ya kan kalau bapak ibu-ibu digabung dengan yang ini kan aspek keamanannya menjadi lebih berat. Petugas akan lebih berat, extra ordinary. Karena ini kan ibu-ibu ini kan istrinya bapak-bapak di luar sana kan begitu. Oh tiba-tiba di penjara nih lalu salah kaprah kan, lalu salah kamar bingung kita. Ya kan? Ya salah kamar. Tadi saya udah diingatkan kan, Pak bapak sendiri ya laki-laki loh. Mau gimana lagi saya bilang. Ya kan nanti Pak Dedi lah nemani katanya. Takutnya saya dikeroyok oleh ibu-ibu kali. Mungkin ibu tuh khawatir kali kan. Karena mungkin saya, padahal pada prinsipnya ibu-ibu ini udah beriman kan, kok bisa ini kan? Kalau di lapas itu kan yang agak berat memang melalui blok, ya. Kalau gerejanya, blok A, B, C, D, E. Makanya biasanya diutamakan kaum perempuan dulu yang masuk ke gereja. Nanti pulangnya kaum perempuan lagi. Nanti bapak-bapaknya itu di belakang. Tidak boleh bapak-bapaknya dulu. Nanti ditangkap satu, masuk di blok itu selesai. Ya kan? Menjadi sate. Ya kan? Kan begitu. Itu ada standar protapnya. Kalau di sini kan tidak mungkin Pak Dedi diculik. Kan begitu. Pak Dedi menghilang nih katanya. Kemana? Pasti dicari, dicurigai. Kan begitu. Jadi ya artinya itulah dia sistem yang namanya penguasaan diri. Lalu ketekunan. Ibu-ibu, saudari-saudari, marilah kita bertekun ya. Ada ibadah ikut, ada kegiatan ikut, apapun kita bertekun, mengisi waktu ini 1 tahun, 2 tahun. Dan jangan pernah minta kembali lagi kan begitu. Ada yang sudah pernah kembali lagi kah? Ada yang 2 kali kah masuk di sini? Semoga enggak ya. Ada ya? Enggak ada ya? Wah. Ya, puji Tuhan ya. Saya ingat dulu ada seorang bapak tuh kasihan.
Ya. Ada Pak, tapi nggak menyambung. Ada tapi malu-malu. Oh ada. Ya semoga jangan lagi yang ketiga lah ya. Mungkin karena nyaman di tempat ini mau balik lagi susah juga nanti. Ya. Ini kan digabung dari 14 kabupaten kota kan di sini ditempatkan. Karena sudah tidak ada lagi di ini ya. Itu karena ya standar tadi. Karena sering terjadi dalam, mohon maaf, bukan pelakunya oknum lapas, tapi oknum napi juga ya. Kan tidak tahu. Ya kan? Nah, makanya dibuatlah penjaranya khusus atau lapasnya khusus untuk ibu-ibu supaya keamanannya itu ya sangat terjaga, kan begitu. Kemudian ya kesalehan. Jadi jangan nanti kalau ada orang nyindir, wah udah saleh nih ya, dari sini nanti jadi petugas gereja atau nanti pengurus gereja, kan diharapkan begitu. Nanti gereja di kampung tidak lagi ya harus minta yang lain, ibu-ibu sudah bisa membaca, memimpin ya. Jadi udah ada kesalehan ya, sudah bisa ya membuat renungan, berkhotbah, memimpin doa ya. Artinya kesalehan itu menjadi sesuatu tanda yang luar biasa, dan kasih kepada semua orang ya. Artinya memberikan kasih. Kasih itu memang sesuatu yang susah dijelaskan kalau tidak dilakukan. Ya. Saya hadir di sini karena kasih Kristus. Sebenarnya bisa juga saya santai-santai di kantor kan begitu. Ya, kami dengan Pak Dedi bisa santai-santai kan. Ngapain merhatikan ibu-ibu kan gitu. Pak Dedi bisa nyantai-nyantai saja, misalnya ngopi-ngopi ya di meja. Ya, ibu begasak situ biar aja ya. Ya kan? Tapi kan ada standar kan? Kan begitu. Ya kan? Tiba-tiba ibu-ibu nih entah enggak tahulah senggolan sedikit lalu begasak situ, Pak Dedi biarkannya. Ah, bukan tugas aku ke hati dia, Bah. Memang dia suka buat ulah dia berdua. Ya begitu juga saya kan? Selaku penjuru agama Katolik bisa santai-santainya, cari yang aman-aman aja, cari yang orang-orang yang tidak ada masalah atau binaan khusus ini. Bahkan bukan wilayah saya hanya di kota begitu. Tapi karena tadi itu ada suara yang memanggil saya, yaitu saya pasti paham itu adalah suara Tuhan untuk hadir di sini, walaupun minimal ketemu sekali seumur hidup kan. Tapi biasanya pertemuan kita nanti bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Jarang saya ketemu orang itu. Ya, biasa saya udah ketemu tuh biasa saya ingat gitu. Ada beberapa orang saya ketemu di pasar ini kayaknya pernah saya ketemu, enggak tahu di mana gitu. Ya kayak Pak Dedi kan enggak mungkin karena kami satu paroki kan. Oh, udah ketemu lagi kan begitu. Jadi pertemuan kita tuh pasti gitu. Ya, dimanapun kita berada kita pasti akan ketemu begitu. Di kesempatan yang baik lah, jangan di kesempatan yang jahat. Kalau kesempatan yang jahat susah nanti. Ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih, sebagai puncaknya seperti Bapa telah mengasihi kita, demikianlah kita juga harus mengasihi. Itulah kunci permenungan pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita. Ini pertemuan pertama ya. Biasanya saya memang bimbingan penyuluhannya langsung di homilinya, biar enggak 2-3 kali gitu. Nanti habis kita bubar langsung bubar juga kan. Dan biasanya paling ya sampai jam 11. Karena kan biasanya jam 11 itu udah mikir-mikir dah, semuanya udah nengok. Karena bagian dapur biasanya. Sama ya di sini, sama ya. Jam 11 juga ya. Kalau di rutan tuh, Pak, jangan Pak sampai itu nanti kami tidak kebagian makan katanya. Oh iya, mau enggak kebagian. Oh iyalah. Ya, karena di sini ibu-ibu, kalau di sana bapak-bapak kan jumlahnya banyak lagi, ya kan? Ah. Ya bukan masalah beda, memang pasti beda. Ya semoga lah yang masuk di sini makin berkurang begitu, jangan makin bertambah. Kita kan mendoakan itu gitu. Kalau di lapas sana itu dulu saya, sekarang yang Katolik tinggal 4, yang Kristennya tinggal 8 kan begitu. Ya. Jadi bukan makin bertambah begitu kan. Artinya ya, negara itu hanya mengurusi orang-orang yang sangat bermasalah saja, ya kan? Kasus-kasus ibu ini kan rata-rata mungkin di sini di atas 1 tahun lah ya.
Nggak ada yang berapa bulan gitu, ada ya? Ya karena Saya 13 tahun. ya ibu yang ini kan 13 tahun. Nggak, maksudnya yang di atas 1 tahun lah di sini ya Pak Dedi ya. Rata-rata. Kalau misalnya berapa bulan itu kan, atau kalau yang masih mau sidang masih dititip di sini ya? Oh berarti langsung rutan plus lapas di sini ya? Ada yang belum sidang, belum ingkrah? Sudah ingkrah semua ya? Udah putus semua ya? Atau dipisah ya Pak Dedi? Kalau mereka yang belum putus tuh? Bisa tahanan. Oh kamarnya dipisah, tapi tidak diikutkan kegiatan kerohaniannya? Oh ikut juga. Artinya ibu-ibu sudah mendapat kepastian hukum. Kapan waktunya? Sekolahnya tuh berapa tahun? Kalau Bu Yuni kan 13 tahun dia bilang kan. Nah ada yang 8 tahun. 13 tahun ini lah. Semoga, karena udah lama ya Bu ya. Harus, itu doa. Aku udah ingat bapak cincinnya. Ah, Baru ingat. ibu ini harus ingat cincinnya ya. Ada uniknya ya. Berarti cincin saya ini membawa berkah bagi ibu, mengingat ya. Ya.